Marta yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan Cibadak kini beralih fungsi. Awalnya hanya ngurusi orang gangguan jiwa atau ODGJ, kini bisa melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang berada di area Palamarta Cibadak. Palamarta Cibadak menurut sejarah didirikan pada tahun 1945. Awalnya Palamarta ini digunakan untuk menampung korban Perang Dunia Kedua. Gelandangan, tunawisma, dan orang cacat. Seiring perkembangan zaman, kemudian tahun 50 dan tahun 54 berubah pelayanan. Di antaranya untuk menampung wanita tunasusila dan orang gangguan ingatan yang sekarang dikenal dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, atau lebih sederhananya orang gila. Namun sebutan itu tidak manusiawi, maka dirubah menjadi ODGJ. Hari ini tercatat ada 142 ODGJ. Sebagian besar berasal dari Surabaya. Menurut informasi, ini merupakan titipan dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Sekarang Palamarta berubah menjadi multi layanan. Apa saja pelayanannya dan seperti apa kegiatannya? Ikuti terus liputan saya tentang Palamarta Cibadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Cum Santo, Kepala Sentra Palamarta di Sukabumi. Palamarta ini dulu namanya Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Palamarta, yang memiliki tugas pokok khusus memberikan layanan kepada penyandang disabilitas mental atau kita kenal dengan orang dengan gangguan jiwa. Tapi kemudian bertransformasi, berubah dari sisi nomenklatur kita menjadi sentra Palamarta dengan memiliki tugas fungsi berikan layanan kepada seluruh macam jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Kemarin kita hanya fokus pada satu penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu orang dengan gangguan jiwa. Mulai hari ini dan selanjutnya kita bisa menangani, memberikan layanan kepada seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial, dari anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak korban kekerasan, macam semuanya bisa kita tangani di sini. Dari sisi fasilitas, kami terus berupaya menyesuaikan, sehingga kemudian komitmen kami memberikan pelayanan terbaik pada penerima manfaat dapat kami wujudkan. Permasalahan ODGJ ini trennya tidak pernah menurun. Balai sentra kami kapasitas layanan untuk ODGJ 140. Per hari ini 142. Artinya itu 142 itu semuanya penyandang disabilitas mental. Tapi kami dengan berubah nomenklatur menjadi sentra Palamarta yang memberikan layanan tidak hanya pada ODGJ, tapi permasalahan lainnya pun kami berikan layanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya berada di ruangan Palamarta. Di samping saya ada Pak Dery. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik-baik. Nah, berkaitan dengan Palamarta nih Pak. Menurut pimpinan tadi disebutkan ada sentra. Yang dimaksud sentra di sini apa saja Pak? Nah, baik, perlu saya sampaikan Pak bahwa dalam perkembangannya secara struktur memang ada perubahan-perubahan struktur ini. Nama Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Palamarta sekarang secara struktur akan berubah menjadi sentra Palamarta di Sukabumi. Dan jadi sudah ada Permensos baru itu nomor 3 tahun 2022 yang mengatur tentang perubahan struktur dari balai menjadi sentra. Nah, dalam perkembangannya nanti kebetulan di Sukabumi ini ada 2 UPT Pak. Ya. Yang pertama yang kemarin itu ada Balai Palamarta dan ada Loka Kahuripan. Yang di sini ya, masih di Cibadak ya. Kalau Palamarta kemarin secara spesifik menangani disabilitas mental, kalau Kahuripan menangani tentang orang dengan HIV. Nah, nanti akan digabung menjadi sentra Palamarta. Hampir kebanyakan orang tahu bahwa Palamarta ini sebetulnya menampung orang gila, tapi sebutan itu tidak manusiawi, maka disebut ODGJ gitu Pak ya, atau disabilitas mental. Nah, ternyata Palamarta ini sekarang karena perkembangan kebutuhan berubah menjadi multi layanan. Nah, layanan apa saja Pak yang di sini dilakukan oleh Palamarta sekarang ini? Ya baik, kita sekarang di UPT Kementerian sedang terjadi perubahan paradigma pelayanan yang tadinya sifatnya spesifik menangani permasalahan tertentu, sekarang menjadi lebih luas menangani berbagai permasalahan. Yang tadi disebut sebagai multi layanan dengan berbasis pada platform program kami adalah atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Ini yang merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan berdasarkan 3 pendekatan Pak. Jadi pendekatan berbasis keluarga, komunitas atau LKS, dan berbasis residensial. Nah, dari pendekatan ini kita juga bisa menjangkau berbagai permasalahan. Yang tadi spesifik kita menangani disabilitas mental atau ODGJ, sekarang menangani permasalahan anak, permasalahan korban narkotika. Anak ini anak terlantar? Semua permasalahan. Semua permasalahan anak akan kita tangani, nanti berkolaborasi dengan instansi terkait. Kita juga bermitra dengan LKS. Ya. Atau dengan pendamping-pendamping yang ada di masyarakat, tadi berbasis masyarakat. Semua permasalahan tidak cuma disabilitas mental, dan disabilitas saja sudah berbagai macam permasalahan Pak, ada fisik, intelektual, segala macam. Belum nanti layanan yang diberikan kepada anak, lansia, korban narkotika, dan semua permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Termasuk kita ada respon-respon kasus, termasuk kebencanaan juga ya terkait dengan rehabilitasi sosialnya. Jika masyarakat menginginkan pelayanan dari Palamarta, itu prosedurnya seperti apa Pak? Secara prosedur kita sebenarnya sangat dinamis sekali Pak. Jadi berbagai laporan-laporan itu kita bisa masuk merespon ya. Entah itu laporan langsung dari masyarakat, dari instansi terkait, atau dari media. Nah, itu penting sekali dari media, karena kita langsung bisa merespon ketika ada berita. Nah, kita ada arahan untuk selalu respon, berkolaborasi dengan instansi terkait untuk memecahkan masalah. Nah, nanti setelah itu kita lakukan satu asesmen. Nah, dari asesmen itu nanti keluarlah yang namanya layanan atensi tadi.
Kalau layanan atensinya cukup di keluarga, berarti tadi berbasis keluarga. Kalau memang kita rekomendasikan ada permasalahan di LKS, berarti di LKS atau di masyarakat. Nah, kalau memang memerlukan layanan atensi residensial di sentra Palamarta, berarti kita akan berikan layanan di dalam sentra di sini. Walaupun ada call center Pak, atau bisa langsung ke sini untuk melakukan konsultasi. Jadi kita benar-benar terbuka untuk permasalahan-permasalahan sosial dari masyarakat. Entah dia cuma memerlukan suatu konsultasi, informasi, atau memang ada keinginan untuk direhabilitasi, diberikan layanan atensi berbasis residensial di Palamarta. Termasuk kebutuhan alat bantu Pak ya? Salah satu komponen dalam atensi itu. Ya. Pemirsa, jika anggota masyarakat yang membutuhkan alat bantu, misalnya tongkat, ya, kursi roda, atau lain-lain, alat bantu dengar, bisa langsung datang ke sini, silakan. ke Palamarta. Jadi sudah terbuka ya menurut Pak Dery tadi. Nah, ini satu kemudahan pelayanan buat masyarakat. Oh, sampai hari ini ya Pak, di Palamarta ini kan banyak ODGJ Pak ya. Tuh. Informasi yang saya dapatkan itu 142 orang. Ya, dan kebanyakan itu dari Surabaya Pak. Pertanyaannya kenapa dari Surabaya tuh Pak? Penanganan di Surabaya itu sudah overload ya, sekitar 1.200 orang. Waktu itu memang ada keinginan Bu Menteri untuk bisa sharing. Jadi tidak cuma Palamarta yang dapat, ada beberapa UPT juga yang mendapatkan layanan. Nah, ini juga sebagai sebagai tantangan kita Pak, secara multikultural, berdimensi ya dalam penanganan yang secara residensial ini memerlukan berbagai pendekatan karena kedaerahan dan segala macam. Ini tantangannya juga di situ. Tapi juga kita tidak mengabaikan permasalahan-permasalahan yang ada di luar itu ya Pak. Karena tadi basisnya itu 3 Pak. Jadi tidak harus semuanya ada di dalam. Ya. Jadi ketika kita bisa melakukan penanganan keluar melalui pendekatan keluarga atau pendekatan secara LKS. Jadi kita sama-sama berkolaboratif dengan LKS yang ada di masyarakat. Itulah pemirsa penjelasan dari Pak Dery selaku Eksos Subkoordinator Pelayanan Rehabilitasi Sosial Palamarta Cibadak. Untuk kebugaran tubuh para ODGJ di Palamarta, pimpinan Palamarta mengundang instruktur senam dan para ODGJ hampir tiap pagi sebelum melakukan aktivitas lain selalu diawali dengan senam. Tampak mereka, para ODGJ ini semangat mengikuti senam terapi ODGJ. Tujuannya adalah agar tubuh sehat, otot-otot dan persendian dapat bergerak leluasa sehingga ini menunjang kesehatan para ODGJ secara umum. Dari 142 orang ODGJ, berdasarkan pantauan hampir seluruhnya turun ke lapangan untuk mengikuti senam setiap hari. Mereka begitu semangat bernyanyi. Ini merupakan terapi mental. Dengan bermusik, mereka menjadi relaks. Ini bentuk integrasi mental yang dilakukan di Palamarta Cibadak.
Oke pemirsa, sekarang saya berada di tengah-tengah dari PM atau penyandang disabilitas mental. Nah, ini sedang melakukan praktek perakitan kursi roda. Di samping saya sudah ada Pak gurunya, ya. Perkenalkan, namanya Pak Rahmat. Ini sedang membimbing PM ya Pak ya, untuk belajar merakit, ya. Nah, di samping saya ada namanya siapa? Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi di sini udah lama? Lama juga. Berapa bulan, berapa tahun? Malah tak kira-kira. Asli mana? Asli Tanjung. Tanjung Tanjung Balai, Asahan. Sumatera. Sumatera. Oke. Udah bisa apa di sini? Mana? Bantu-bantu baut-baut. Oke. Masih punya bapak ibu? Punya. Punya di sana. Udah punya istri? Istri. Sudah. Sudah. Di sana istrinya? Sana. Oke. Kalau ini namanya? Yadi. Edi dari? Yadi Supriyadi. Oh, Yadi Supriyadi. Dari mana Yadi? Dari Banjar ya. Banjar Patoman. Teman. Oke, tadi temennya ada juga ya dari sana? Iya. Siapa tuh? Ada temennya. Apa namanya? Nah, ini Pak Kausa. dari mana ini? Dari Surabaya. Surabaya? Iya. Udah berapa lama di sini Pak Kausa? Sudah masuk 7 bulan. 7 bulan ya? Iya. Ini udah berapa persen Pak? Apanya? Kenormalannya? 70. 70% ya? Kemungkinan 70 masih, tapi masih udah bisa diarahkan, Pak. Oke. Udah bagus sih sebetulnya. Udah bagus ya?
Tapi nggak Kalau untuk ngamuk-ngamuk. persen Jarang yang ngamuk-ngamuk. jarang. Kalau untuk persen mungkin nggak bisa dikatakan ya. Mungkin biasanya udah stabil. Udah stabil. Ya, Udah stabil ini. Udah Oh, bisa berarti udah di atas 70. Nah, oke pemirsa, sekarang saya berada di ruangan komputer. Nah, ini semua yang baju merah adalah PM, ya Pak ya? Dan di samping saya ini ada Pak gurunya yang mengajari mereka tentang komputer. Ini yang diajar dengan Bapak siapa, Pak? Jaka, Pak. Pak Jaka. Jaka. Oke. Bekerja di sini udah lama, Pak? 13 tahunan. 13 tahun. 13 tahun. Berarti sudah PNS. Belum, Pak. Nah, Pak Jaka ini 13 tahun masih outsourcing, masih honor ya. Ya, masih honor. Kemudian yang diajarkannya ini apa nih, Pak? Kalau komputer dasar dulu, Pak, dari Word sama Excel, PowerPoint. Nah, nanti setelah itu bisa ke desainnya. Tapi desain itu hanya beberapa orang gitu, Pak ya. Gitu. Terus dari komputer ini ada di sablonnya, Pak. Oh, langsung ya, langsung. Oh, jadi nyambung di situ ya. nanti desainnya Ketika ke sablon. sudah selesai jadi langsung Ya. printing gitu ya. Ada printingnya, ada yang manualnya, Pak. Ini siapa namanya? Andri Pak, Hah? Andri Andri. Iya. Andri asal dari mana? Banjar Patoman. Banjar Patoman. Ya. Banjar ya. Berarti Jawa Barat Ya, Pak, yang Jawa. Oke. Sudah lama di sini Andri? Ada 3 bulan. Baru 3 bulan. Komputernya nih udah pinter belum? Iya. Hmm? Iya. Udah bisa? Nah, ini nih satu ini. Batu ngajarin, Pak. Batu di sini. Ini siapa namanya? Yoga Yoga dari Sukabumi. Sukabumi malah. Sukabumi mana? Goa Para. Goalpara. Ya. Udah lama di sini? Baru ada 3 bulan. 3 bulan. Ya. Gimana betah nggak di sini? Alhamdulillah. Betah ya. Betah. Pulang tuh ke Sukabumi. Mungkin dipulangin dari sini. Oh, dipulangin dari sini. Ya. Ini gambar apa ini? Tuh. Ya. Waktu sakit ada bisikan-bisikan di piwaran ditato. Oh gitu. Banyak ya? Ya. Di badannya juga ada. Enggak, ini nyakitin diri sendiri Nyakitin diri sendiri. dari penyakit. Nggak bisa dibuang ini ya, tatonya. Kalau pakai raster pasti ada tapaknya ya. Bayar bikinnya dulu. Bayar pakai laptop di tuker. Alah. Kok bisa bikin tato bayarnya pakai laptop? Nggak punya uang. Ya. Ya. Oke pemirsa, ini adalah para pasien penyandang disabilitas sekarang sedang beraktivitas belajar komputer luar biasa ya, yang rajin belajarnya biar pinter, terutama desain grafisnya ya Pak. Iya, Pak. Desain grafis aja. Kalau yang bisa, Pak, yang kalau yang Tetap diajari ya. belajar, tapi cuma nggak semuanya gitu. Udah bisa program apa? Word bisa? Enggak bisa. Hah? Masih Ya? baru belajar. Oke. Nah ini udah bisa apa ini? Nggak bisa. Hah, udah bisa? Bisa. Nggak ico? Oh, berarti orang Jawa ini ya? Ya, dari Surabaya. Surabaya mas? Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Ya, Oh iya. tapi yang dari Kutukan gitu. Oh dikirim dari sana banyak. Iya. Iya. Dan ternyata penyandang disabilitas mental di Palamarta ini hampir sebagian besar berasal dari Surabaya. Ya. Tadi disebutkan oleh Pak Kusman ada berapa Pak tadi? 97 orang dari 142. Sukabumi ada berapa orang Pak? Ini Sukabumi. Temennya ada di sini. Enggak ada. Cuman satu berarti. Ya. Ya. Ini Surabaya semua. Iya. Iya maksudnya Sulawesi. pertanyaan saya kenapa orang Surabaya banyak justru di sini? Nah itu ada beberapa informasi yang perlu disampaikan Pak, terkait dengan bahwa Palamarta ini mendapatkan rujukan dari Surabaya. Dari Surabaya itu dan dari lingkungan Pondok Sosial Keputih atau di Ponsos Keputih di mana Dirujuk ke sini. di Ponsos Keputih itu mengalami jumlah titipannya yang sangat membludak. Akhirnya dikirimlah ke Palamarta 115 orang. 100 tahap pertama, 15 orang. Tahap kedua sudah bisa dipulangkan sebanyak 18 orang kurang lebih, sisanya tinggal 97 orang. Oh, jadi sudah ada yang pulang ya? Ada Sudah yang pulang. Ada yang Oke. ke Kalimantan, ke Sumatera, ke oke. Sulawesi gitu Pak. Ini
Ini Yoyo. Ini namanya Yoyo. Yoyo. Udah bisa komputernya? Nggak bisa. Nggak bisa? Kok nggak belajar? Ini di sablon manual. Oh, di sablon. Nyablon udah pinter? Pinter. Pinter ya? Ya. Ya. Halo. Nih, siapa namanya Mbak? Siti Nurhayati. Dari Surabaya? Iya. Nah ini Vika. Pak E? Vika. Vika? Surabaya? Sulawesi. Oh, Sulawesi malah. Iya, dari Sulawesi, tapi sudah dapat alamat orang Manado dia. Namanya Yeremi. Apa? Namanya? Yeremi. Nah. Mau pulang ke Sulawesi kapan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang penting sekarang belajar dulu. Nih komputernya udah pinter? Insya Allah. Udah pinter. Sebuku merah sampun habis yang ini. Oh, je. Nah, punya putra? Punya cewek. Cewek. Dua. Di mana? Anak ya. Di Bandung, Cimahi. Oh, Bandung? Dari Surabaya. Enggak. Anaknya cewek. Ya. Oh, gitu Sedang aja. dalam tahap tracing. Oh. Penelusuran alamat. Di Bandung ya? Iya. Oke. Tapi dari Surabaya kan? Iya. Ya, kadang menyampaikan dari Cimahi, dari Bandung, kadang menyampaikan dari Pandeglang, biasa Pak. Iya, dalam- masih itu ya. Oke, pemirsa. Tapi nyanyinya luar biasa. Besok kalau kesini. Jangan. Jangan ulangi. Jangan. Coba. Oh iya. Jangan. Enggak. Boleh di sini nyanyi? Oke, ya. Ini siapa namanya? Ini disabilitas double ya. Di Rungu Wicara. Apa namanya? Rungu Wicara. Tunarungu ya? Iya, tidak bisa Tunarungu. bicara. Kalau mau denger nyanyi saya sih nggak apa-apa. Boleh Pak? Boleh. Mau nyanyi? Iya. Ayo. Ada. Udah di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Nurhayati, ingin menyumbang lagu Bapak ini. Bapak siapa coba? Nggak tahu namanya. Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Nah, Itu lagunya apa? sini Pak. Apa? Lagu apa? Lagunya apa? Sekian lama boleh menunggu. Oh, Boleh. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Datanglah. Ampun. Assalamualaikum. Makasih ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Nah ini Pak E. Dari Sulawesi Selatan, Oh, Sulawesi malah bukan Surabaya nya. Namanya? Layatan, Ayatan. Udah lama di sini? Lam. Sudah ada 6 bulan. 6 bulan. Oke ya. Sehat ya? keluarganya Om. Ada ini? Di mana? Ya di Sulawesi Selatan, di Oh. daerah Bone ya. Iya, Bon. Ini tadi dari mana nih? Surabaya. Surabaya. Oh, nggak bisa nih ya? Bisa. Oke, silakan. Nah, itulah pemirsa SSP bincang-bincang saya dengan penyandang disabilitas mental yang ada di Palamarta. Ya. Saya melihat aktivitas mereka cukup optimis, mereka akan kembali seperti biasa. Ya, hanya dengan berkegiatan justru kesehatan mereka akan pulih. Ya. Kita akan cari lagi kegiatan lain yang ada di tempat lain di area sentral Palamarta ini. Oke pemirsa SSP, nah di hadapan saya ada ODGJ atau disebut di sini PM ya. Namanya siapa Bu? Rafi'ah. Nah asal dari Surabaya ya, area Surabaya. Di sini sudah tinggal berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan ya. Dan hari ini rambutnya dipotong biar tambah muda ya, tambah cantik gitu ya. Nah ini kegiatannya sebetulnya macam-macam di sini. Diantaranya ada yang motong rambut juga ya mereka ya. Ada Pak. Dilatih. Ya. Jadi dari mereka untuk mereka sebetulnya Pak. Ya. Supaya nanti kalau sudah punya keterampilan. Nah untuk mereka pulang bekal gitu. Bekerja mereka di sana. bisa. Gitu. Dia potong rambut nanti di rumahnya bisa buka pangkas rambut. Gitu. Ini Rafi'ah bisa motong rambut? Belum ya? Belum.
Belum belajar ya. Nah, nanti belajar biar pinter. Ya. Nah, pemirsa, ini salah seorang pasien yang menurut guru pendampingnya ini sekitar 60-70% ya. Jadi masih labil sebetulnya. Tapi saat ini alhamdulillah sedang baik-baik saja ini, ya. Ini siapa ini? Hah? Dari mana? Surabaya juga. Oh, banyak Surabaya, Bu. Yang lainnya? Dari Surabaya ya? Iya. Di sini udah berapa bulan? Nggak mau coba udah jalan gini nih. Itu tahun ya. Oke. Ini yang motongnya? Iya. Oh, ini siapa tadi? Salim. Iya dipanggil tanggil, nggak Ya, mau. Salim. Nah, ini pemirsa, Salim ini sebetulnya juga pasien, tetapi sekarang sudah mendekati 90% mungkin ya, lebih ya? Kurang lebih. Jadi Salim ini bertugas di sini sebagai barista. Barista ya. Iya, motong juga rambut, iya ya. Aduh, luar biasa nih. Talentnya, keterampilannya. Ya, padahal di sini belum lama juga ya, sebetulnya. Ya, ini benar-benar bahwa mereka penyandang disabilitas mental ini dibimbing, dibina, diberi keterampilan, ya, sehingga nanti bisa berdaya ya ketika pulang kampung. Oke pemirsa, ini Salim ini sekali lagi adalah penyandang disabilitas mental yang sekarang kondisinya sudah makin stabil, ya, sudah stabil. Dan hebatnya Salim ini punya keterampilan motong rambut, juga jadi barista, ya. Ini modal penting, keterampilan penting buat Salim sehingga nanti ketika pulang benar-benar punya kegiatan atau punya usaha. Jadi ente ngalamun deui nya. Dari ruang keterampilan barbershop atau gunting rambut, saya masuk ke ruangan keterampilan membuat keset. Di tempat ini tampak seluruh DGJ semangat untuk membuat keset. Menurut guru pembimbingnya, keset yang dibuat ini dijual kepada keluarganya yang datang ketika menjenguk atau kepada pihak lain. Hasilnya diberikan kepada mereka. Tujuan pelatihan keterampilan ini sebetulnya bukan mengharapkan produk akhir bentuk keset, tetapi tujuan utamanya adalah untuk melatih pergerakan sensorik motorik para ODGJ sehingga menunjang kesembuhan mereka. Aktivitas pelatihan keterampilan membuat keset, benar bahwa keterampilan ini menjadi skill atau modal dasar bagi mereka jika kelak mereka kembali kepada masyarakat. Hal yang terpenting di sana adalah stigma ODGJ di dalam masyarakat harus dibuang jauh. Mereka ini adalah manusia biasa yang butuh pengakuan. Dengan berbagai keterampilan yang dimilikinya, harapannya mereka bisa berwirausaha sehingga mendapatkan hasil atau pendapatan untuk hidupnya bagi dirinya atau bagi keluarganya. Perhatian saya kepada mereka ketika bertemu, bercengkerama dengan mereka, hanya doa yang saya sampaikan. Semoga mereka segera sembuh, kembali kepada keluarganya, dan mendapat pengakuan dari masyarakat sekitarnya. Pemirsa, saya sekarang berada di warungnya Mbak Kasih. Ya, Mbak Kasih ini
awalnya penyandang disabilitas mental. Ya, masuk di sini nih kapan ini? Tanggal 5 Februari 5 Februari tahun 2022. 2022. Oke. Sebelumnya di mana? Di Surabaya, Pak. Oh, berarti perawatan di Surabaya? Hah? Perawatannya di Surabaya? Bukan perawatan. Apa namanya? Kami dapat rujukan dari Surabaya. Oh gitu. Nah, jadi dari Surabaya dibawa ke sini. Iya. Oke, tahun 2002 bulan Februari. 2022 ya, Pak ya? 2022 ya, 2022 bulan Februari. Jadi baru 2 bulanan. 2 bulan lebih lah ya. Iya. Tugasnya di sini apa ini? Ini melayani pembeli. Nah, ada pembelinya? Ada, Pak. Oke. Tapi terus terang aja menurun karena bulan puasa. Pendapatannya ya. Iya. Yang dijual apa aja Saya nih? sekarang berada Minuman gitu ya. Tengah-tengah Para ODGJ atau orang dalam gangguan Ini punya jiwa. siapa? Mereka sedang asik sibuk membuat Punya keset siapa coba? Udah punya Bukasi. dan Iya. Terus Yang uangnya menarik kemana nih? kesetnya Ada ini uang, Pak. kalau sudah jadi dijual. Oh, belanja lagi. Uangnya Dipegang untuk sendiri. Saya titipkan di Bukia karena belum buka rekening. Jadi dapat berapa tadi? Keterampilan ini dilatihkan oleh para guru agar Tapi mereka puasa mah menurun. punya keahlian Ya, kalau atau bulan skill biasa yang nantinya banyak ya. bisa Nah. dibawa pulang. Ini sudah agar biasa dagang mereka di sana? Di kelak sana di Surabaya? tidak Adik kan dagang, saya suka bantu. kesepian Pulang ke sana atau dagang juga. paling tidak Kapan disibukkan pulang ke Surabaya? kembali Nggak tahu nanti dengan kalau dipulangin membuat pulang, berbagai kalau belum pulang ya kerajinan seperti Tapi di sini keset kerasan ya. dan lain-lain. Punya anak nggak? Ada 2, Pak. Di mana? Pemirsa, Di Lampung, silahkan satu di Jawa cermati. Timur, satu di Kok bisa di Lampung? Mereka begitu terampil Oh, udah nikah anaknya. Suaminya. Yang di Menganyam Surabaya udah nikah. Belum, Pak. atau membuat keset Terus sama siapa dari di sana? kain ini. Sama neneknya. Tampak Suka nelpon tapi. saya mencermati Oke, pemirsa, mereka Mbak Kasih begitu ini sebetulnya tekun asal Surabaya bekerja dan tadi disebutkan sambil dia punya anak diawasi guru 2. Iya. Satu di Lampung, pendampingnya satu yang di Surabaya. ada di Berarti kangen pulang ya? sampingnya. Iya. Jujur Kangen saja anak. saya kagum Iya. melihat mereka Nanti pulang di sana bekerja mau ngewarung juga dengan ya? sungguh-sungguh. Mudah-mudahan nanti modalnya ngumpul ya. Kalau kurang nanti modalnya minta sama Pak Cuk. Iya. Ya. Emang nanti dimodalin. Oh kan, wah, apalagi dikasih modal. Jadi artinya warung di sini seperti pindah ke sana. Iya. Pulang ke sana tuh nanti buka warung. Ya. Sehat terus ya. Iya. Ya. Di sini puasa nggak nih hari ini? Puasa, Pak. Puasa, alhamdulillah. Oke pemirsa, bincang-bincang singkat saya dengan Mbak Kasih. Beliau ini sekali lagi asal Surabaya yang dititipkan di sini dan belum lama. Dan dari pengamatan saya sih sebetulnya Mbak Kasih ini sudah kembali seperti biasa. Ya, mudah-mudahan saja usahanya nanti bisa berkembang dan paling tidak bisa membuat kesibukan Iya. bagi dirinya. Ya Pak ya? Iya. Gitu kan. Oke pemirsa, saya di sini bersama Pak Sutarman. Beliau adalah tugasnya untuk terapi musik. Ini adalah merupakan bentuk terapi mental. Sehingga semangat itu gitu. Nah, apa namanya? Rina. Nah, barusan nyanyi apa? Perahu layar. Yang nyanyi di sini adalah mereka penyandang disabilitas mental ya. Iya. Harapannya tentu dari bermain musik itu mereka menjadi lebih fresh. Betul. Ya, lebih tenang jiwanya. Begitu kira-kira. Masih punya ibu? Nggak ada ibu. Bapak? Nggak ada. Terus di Surabaya sama siapa? Sendiri, Pak. Oh sendiri. Oke ya. Nanti pulang Surabaya? Pulang Surabaya. Oke ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat sehat ya. Gitu. Oke, pemirsa. Nah, perjalanan saya di Palamarta sampai di sini. Kita bersama Pak Sutarman dan bersama ODGJ di sini ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ada peningkatan ya. Udah bisa nyanyi, Peter nyanyi. Ini Peter joget. Joget ini Nurhayati ini. Dari mana tuh? Jangan gitu. Ke Cimahi. Oh, Cimahi. Ah ya, jangan gituin. Cimahi ya? Iya. Oh, ini dari Ayah malu ya. Surabaya. Ini Surabaya. Surabaya juga. Surabaya iya emang. Aku dari Surabaya tapi Bapak dari Surabaya. Dinas sosial aslinya gelandangan. Ya.
Ini luar biasa nih Pak Taraman. Tiap Senin sampai Kamis membimbing mereka ya, luar biasa. Tapi tinggal di Cibadak kok ya? Seneng banget. Seneng banget tuh lihat tuh. Happy banget aku diwawancara. Seneng banget. Ya. Ya. Mantap, betul. Ini adalah sebagian penyandang disabilitas mental. Sebetulnya di belakang kamera banyak ya. Dan seluruhnya di sini menurut informasi ada 142 orang, Pak ya. Biasanya di sini ya banyak ya. Dan hari ini kebetulan saja mereka mungkin terlalu panas atau apa ya. Habis senam ini ya. Sekali lagi saya sangat senang berada di tengah-tengah mereka. Doa saya mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Amin. Ya, dan kembali kepada keluarganya ya. Doanya ya Pak ya. Makasih ya Pak. Sama-sama ya, sama-sama. Ini siapa tadi? Nur Hayati. Nur Hayati. Nur Hayati Panlincan ya. Oke. Udah kenal lupa lagi. Sekali lagi saya tadi sudah berjalan melihat beberapa bagian, beberapa kegiatan termasuk terapi yang lainnya ya. Ada senam, ada keterampilan, ada keterampilan buat kaset ya. Komputer, ngetik. Dari Palamarta Cibadak, jurnalis SSP Muhyiddin melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Sehat ya, cepat sehat ya. Insya Allah. Oke.